Seorang anggota TNI Pratu Lukius Y. Matuan, anggota Yon Infanteri 400 Raider diduga telah bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Sabin Suwaker yang beroperasi di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Memang benar, saat ini Pratu Lukius yang sebelumnya tergabung dalam Yonif Raider 400 itu bergabung dengan KKB. Begitu ujar Asisten Operasi Kogab Wilhan III, Brigjen Suwastio. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, Jenderal TNI Andika Perkasa pun angkat bicara saat itu. Dia menyampaikan, kasus prajurit TNI AD bergabung dengan KKB Papua tidak hanya sekali dua kali terjadi. Jadi sebetulnya, kasus-kasus seperti ini bukan hanya terjadi kali ini, walaupun tidak sama persis. Tetapi prajurit yang kemudian lari atau meninggalkan dinas dan tidak kembali itu cukup sering. Begitu tutur Andika. Selain itu, disampaikan dia, prajurit TNI yang tergabung dalam KKB Papua meninggalkan seluruh atribut dan senjatanya. Namun, ada sejumlah amunisi yang dibawa prajurit itu. Senjata ditinggal, tetapi 2 magazin dengan isi 70 butir itu dibawanya. Sampai sekarang, proses masih terus kita tangani. Nah, dengan begitu, berikut deretan fakta terkait kabar adanya dugaan prajurit yang membelot dan bergabung dengan KKB. Sempat ditugaskan di Intan Jaya, Pratu Lukius Y. Matuan, anggota Yon Infanteri 400 Raider, diduga telah bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Sabinus Suwaker yang beroperasi di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Memang benar, saat ini Pratu Lukius yang sebelumnya bergabung dalam Yonif Raider 400 itu bergabung dengan KKB. Dia membenarkan Lukius tergabung bersama Raider 400 dan sempat ditugaskan di Kabupaten Intan Jaya sejak Agustus 2020 hingga Maret 2021 lalu. Dianggap pengkhianat, kabur sejak Februari 2021 lalu. Menurut Suwastio, Lukius diperkirakan kabur sejak tanggal 12 Februari tanpa membawa senjata, begitu kata Brigjen TNI Suwastio. Pratu Lukius sudah dianggap sebagai pengkhianat dan masuk dalam daftar anggota KKB di Intan Jaya. Aparat keamanan dipastikan akan melakukan penindakan bila menemukannya, begitu jelas Brigjen Suswatyo. Andika Perkasa sebut TNI gabung KKB tinggalkan atributnya. Andika mengatakan, seorang prajurit TNI yang bergabung dengan KKB Papua meninggalkan seluruh atribut dan senjatanya. Namun, ada sejumlah amunisi yang dibawa prajurit itu. Senjata dia tinggal, tetapi 2 magazin dengan isi 70 butir amunisi itu yang dibawa. Sampai sekarang proses itu masih kita tangani, begitu tutur Andika. Sempat tugas di Jawa Tengah, Andika menyebut pihaknya tengah mengevaluasi peristiwa membelotnya prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Dan rekam jejaknya, anggota itu masuk pada tahun 2015 lalu di usia 24 tahun. Lahir dan besar di Wamena dan ditempatkan setelah bertugas di salah satu batalion infanteri di Jawa Tengah. Begitu ucap dia. Pada Februari 2021, Andika melanjutkan, infanteri yang menaungi prajurit tersebut menjalankan tugas di Papua. Sekitar tanggal 12 Februari, atasan mendapati dia meninggalkan pos tugas. Beberapa pasal sudah kita kenakan termasuk THTI atau tidak hadir tanpa izin, yang setelah 30 hari kita sudah bisa memecat yang bersangkutan. Akan tetapi, pencarian ke yang bersangkutan terus dilakukan dengan secara fisik maupun elektronik. Dan saya dapat laporan keberadaannya, tapi masih secara umum ada di Papua, begitu pepar dia. Sebut kasus prajurit TNI gabung KKB Papua tidak hanya sekali. Andika menyampaikan, kasus prajurit TNI Angkatan Darat bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tidak hanya sekali atau 2 kali terjadi. Jadi sebetulnya kasus-kasus seperti ini bukan hanya terjadi kali ini. Walaupun tidak sama persis, tetapi prajurit yang kemudian lari atau meninggalkan dinas dan tidak kembali itu cukup sering. Begitu tutur Andika. Andika juga tidak begitu saja mengambil kesimpulan bahwa prajurit TNI Angkatan Darat yang membelot ke KKB Papua ada korelasinya dengan rekrutmen yang berasal dari putra-putri daerah. Sama sekali tidak,
Karena memang saya terbuka nggak bohong. Setiap tahun begitu banyak, jelas dia. Prajurit membelot memiliki banyak alasan. Menurut Andika, prajurit TNI Angkatan Darat yang bergabung dengan KKB Papua itu pun memiliki latar belakang dan alasan yang beragam. Mulai dari permasalahan hutang, ketidakcocokan dengan satuan, dan lainnya. Ada mungkin karena masalah-masalah susila, macam-macam itu begitu banyak. Dan itu juga dilakukan oleh prajurit dengan latar belakang maupun etnis yang berbeda-beda. Jadi kami tidak akan langsung mengambil kesimpulan bahwa ini ada hubungannya dengan putra-putra daerah. Begitu tendas Andika.